Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Edukasi ID seputar dunia pendidikan. Berjumpa lagi dengan aku Anas Alifidia. Kali ini kalian pasti penasaran Edukasi ID bakal bahas apa sih? Nah, di video kali ini Edukasi ID bakal bahas mengenai masalah nirsingola-metrik pada data time series maupun data panel. Tapi kali ini aku bakal menggunakan data panel ya sebagai contohnya ya. Nah, kalian juga pasti bertanya-tanya, apa itu nirsingola-metrik? Nirsingola-metrik adalah masalah yang terjadi ketika kalian akan mengestimasi model kalian di aplikasi Evius. Biasanya jika kalian mau mengestimasi model kalian kan seringnya lancar-lancar aja ya. Terus bagaimana jika terjangkit masalah nirsingola-metrik? Ayo bagaimana? Nah, sekarang aku mau jelaskan dulu apa itu nirsingola-metrik. Nirsingola-metrik adalah gampangnya itu variabel-variabel yang kalian gunakan itu saling berhubungan atau terjangkit masalah multikolinearitas. Jadi, saat kalian mengestimasi model kalian, ada kemungkinan tuh muncul notif nirsingola-metrik. Nah, itu tandanya mengindikasikan bahwa variabel-variabel bebas atau variabel independen di tabulasi data kalian terjangkit masalah nirsingular metrik atau multikolinearitas yang hampir sempurna. Jadi muncul notif nirsingular metrik saat kalian akan mengestimasi model regresi. Lalu bagaimana sih cara mengatasi nirsingular metrik ini? Atau gimana sih contoh simpelnya dari nirsingular metrik ini? Contoh simpel dari nirsingular metrik ini misalnya terjadi multikol antara luas rumah dengan pendapatan. Dapat diartikan jika semakin tinggi pendapatan seseorang maka bisa dikatakan semakin tinggi juga luas bangunan atau luas rumah yang dimilikinya. Nah, contohnya seperti itu ya, contoh singkatnya atau contoh simpelnya. Lalu bagaimana sih cara mengatasi nirsingola-metrik pada data panel di aplikasi Evius? Nah, salah satu caranya kalian bisa menghilangkan atau menghapus variabel yang tidak diperlukan atau variabel yang memiliki nominal yang sama atau berkaitan dengan variabel lain. Nah, kalian bisa menghapus satu variabel yang berkaitan itu. Lalu yang kedua, kalian bisa menggunakan transformasi data, misalnya datanya diubah ke model logaritma. Dan yang ketiga, kalian bisa mengganti proksi variabelnya. Misalnya dari contoh yang tadi itu luas rumah atau pendapatannya diganti dengan banyaknya kamar yang ada dalam rumah tersebut. Nah, itu adalah 3 cara yang bisa kalian untuk mengatasi masalah nirsingular metrik pada aplikasi Evius di data panel ya teman-teman ya, dan data time series juga bisa. Tapi kali ini aku bakal memberi contohnya pakai data panel ya, karena aku udah buat data panelnya. Dan kali ini juga Edukasi ID bakal menggunakan salah satu cara dari ketiga cara itu, yaitu caranya menghilangkan satu variabel yang tidak diperlukan. Nah, aku pakai cara yang kedua, yang pertama tadi ya, dari 3 cara tersebut. Tapi sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggalan updatean terbaru dari channel Edukasi ID. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita ke materi atau video pembahasannya. Let's go guys! Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, kalian harus sudah pastikan bahwa di laptop kalian itu udah terinstall aplikasi Evius. Itu Evius apa aja ya, tipe berapa aja, kalian bisa gunakan 7, 8, 9, 10, 11. Di sini aku pakai Evius 10 ya, bisa kalian lihat di sini adalah Evius 10. Kalau sudah kalian pastikan bahwa di laptop kalian ada aplikasi Evius, maka kalian juga harus pastikan bahwa kalian sudah membuat tabulasi data dalam bentuk Excel yang nantinya akan kita masukkan ke dalam aplikasi Evius. Seperti ini, aku udah buat tabulasi datanya ya. Ini yang nantinya akan kita olah di aplikasi Evius. Di sini aku pakai 4 variabel, X1, 2, 3, dan variabel Y. Terus pakai 5 periode pengamatan, dan total ada berapa perusahaan ini? Ada sekitar 16 perusahaan ya.
Ini yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Evius. Nah, ini oke, kita langsung saja buka aplikasi Evius-nya. Ini kita close aja, kemudian kita klik file, import from file. Lalu kita cari data yang akan kita masukkan ke aplikasi Evius. Nah, ini datanya. Oke, klik open. Nah, ini nama sheet-nya all variable. Kita kasih dulu. Nah, ini nama sheet-nya ya, all variable sama ya. Oke, langsung kita next. Kita next. Oke, udah sama date panel, kode perusahaan, tahun. Kita klik finish. Klik no. Nah, ini udah masuk datanya ya, data yang kita olah. Coba kita akan membuat estimasi modelnya dulu. Yang pertama yaitu model CHEM. Kita akan buat estimasi model CHEM. Klik estimate equation, lalu kita ketikkan Y konstanta X1, X2, X3, lalu panel optionnya non ya, karena kita akan membuat yang CHEM, dan klik OK. Nah, saat kita membuat model CHEM ini baik-baik aja ya, dan bisa terlihat nilai probabilitasnya. Kita simpan aja, kita kasih nama CHEM, kemudian klik OK. Ini kita close. Dan kita pergi ke quick estimate equation, tekan lagi Y konstanta X1, X2, X3. Panel option. Setelah model CHEM, kita akan buat yang model FEM atau Fixed Effect Model. Klik OK. Nah, gimana kalau saat membuat model FEM atau untuk uji cow nih, ada ini, error message near singular metric. Nah, gimana sih cara untuk mengatasi masalah near singular metric? Seperti yang udah aku jelasin di video awal tadi, aku akan menggunakan satu metode, yaitu dengan menghilangkan satu variabel. Kita klik OK. Nah, coba kita hilangkan variabel yang ketiga ya. Kemudian kita klik OK. Masih ya, masih ada notif near singular metric, artinya masih belum bisa teratasi. Oke, coba kita hilangkan variabel kedua. Lalu kita klik OK. Nah, masih ada nih singular metric ya. Masih ada notifikasinya, kita klik OK. Coba kita hilangkan variabel 1, tapi kita adakan variabel yang kedua dan ketiga. Jangan dihilangkan semua variabelnya ya, nanti kita nggak bisa olah data lagi. Kalau udah, kita pastikan panel optionnya adalah Fixed Effect, Specification, lalu kita klik OK. Oke, bisa ya. Masalah dari singular metricnya udah kita atasi dengan menghilangkan satu variabel yaitu X1-nya. Berarti X1-nya ini bermasalah. Nah, ini untuk model FEM-nya. Kita name aja, kemudian kita kasih nama FEM. Oke, nah kita simpan. Jadi untuk estimasi selanjutnya yang CHEM dan yang REM kita juga harus memakai dua variabel aja karena ternyata variabel satunya itu bermasalah. Coba kita lihat di X1-nya. Ada apa sih di X1-nya? Nah, ini X1-nya. X1-nya ini variabel CSR ya, CSR. Ternyata di variabel CSR atau X1-nya ini nominalnya atau angkanya itu sama semua di setiap tahunnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya notif near singular metric atau multikolinearitas ya. Jadi kalian harus benar-benar teliti dan hati-hati saat kalian mencari data CSR ini. Nah, jadi intinya
Yang bermasalah ada variabel CSR-nya ya. Kalian harus hati-hati dalam mencari data di laporan keuangannya. Aku juga mengingatkan kembali ya, kalau misalnya kita udah tahu nih di mana letak kesalahannya nih, coba kalian cross check lagi laporan keuangannya, siapa tahu sebenarnya nilai-nilai itu nggak sama, sebenarnya itu harus beda. Tapi aku di sini nggak mengajarkan kalian untuk memanipulasi data ya, aku hanya mengajarkan kalian untuk cross check kembali laporan tahunan perusahaan yang kalian teliti untuk melihat apakah emang nominalnya ini sama ataukah memang berbeda. Nah, kalian juga jangan menggampangkan. CSR di tiap tahun samain aja Nah, jangan gitu ya. Nanti malah terjadi masalah nirsimulmetrik atau masalah multikolinearitas. Maka kalian jangan menggampangkan mencari data di annual report, disamain aja. Enggak gitu ya konsepnya ya. Kalian harus teliti memang apalagi kalau pakai data sekunder yang data perusahaannya itu banyak, yang sampelnya itu banyak, jadi itu harus benar-benar teliti dan harus benar-benar jeli untuk melihat datanya. Dan jangan lupa juga kalau di annual report itu kan biasanya nominalnya itu dalam ribuan rupiah, dalam miliar rupiah, dalam jutaan rupiah, itu juga kalian harus tambahin nol di belakangnya. Jadi datanya yang kalian dapat tuh nanti pembagiannya nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar, karena itu juga kalau terjadi data ekstrim itu juga masalah buat kalian sendiri ya. Nah, mungkin ini ya, jadi X1-nya yang harus diperbaiki. Kalau nggak dihilangin ya, kalau nggak dihapus ya kalian harus cross check kembali di laporan tahunan perusahaan untuk variabel X1-nya ini, apakah memang benar nominalnya sama atau apakah sebenarnya tuh nomornya beda tapi kalian gampangin jadi disama-samain. Nah, kalau memang nominalnya sama, mau tidak mau kalian harus mengurangi satu variabel atau menghapus satu variabel, yaitu X1-nya harus kalian hapus. Nah, kita tinjau lagi ya di sini ya. Ini di sini frame-nya udah bisa ya. Jadi tanpa X1. Saat kita menghilangkan X1, maka tidak muncul notifikasi nirsimulmetrik, artinya data kita aman dari masalah nirsimulmetrik setelah kita menghilangkan X1-nya. Untuk model selanjutnya, CAM dan RAM juga kita harus menghilangkan X1-nya ya. Oke. Nah, ini adalah cara yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi masalah nirsimulmetrik. Yang pertama, kalian coba cross check kembali deh data tabulasinya. Kalau enggak, coba kalian uji dulu di FUSE. Kalian hilangkan X1, X2, atau X3-nya. Yang penting jangan hilangin semua X-nya ya. Kalian lihat dulu nih, variabel mana sih yang bermasalah. Kalau udah ketemu variabel mana yang bermasalah, kalian bisa cross check di laporan keuangan terkait variabel yang bermasalah tersebut. Oke, aku nggak mengajarkan untuk manipulasi data ya, hanya mengajarkan kalian untuk teliti dan meng-cross check kembali setelah kalian membuat tabulasi data. Kalian tuh jangan langsung percaya diri udah benar gitu. Jadi harus cross check kembali 1 atau 2 kali data kalian. Harus dicocokkan kembali dengan laporan keuangan perusahaan yang kalian pakai. Nah, mungkin itu saja ya cara yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah singular metrik. Nah, ini kita simpan aja. Nah, itu tadi adalah salah satu cara yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi masalah nirsingular metrik atau masalah multikolinearitas pada data panel. Biasanya masalah nirsingular metrik ini bisa kalian jumpai ketika kalian akan melakukan uji Chow atau memilih model regresi mana yang paling tepat untuk digunakan pada penelitian kalian. Di video sebelumnya aku juga udah membahas mengenai uji Chow, dan uji Chow-nya tuh lancar-lancar aja ya. Nah, kalau uji Chow-nya itu terjangkit masalah singular metrik ini, gimana cara mengatasinya? Yaitu tadi pakai 3 cara yang udah aku jelasin di awal video, yaitu menghapus atau menghilangkan variabel atau menghilangkan 2 atau lebih variabel. Yang kedua, melakukan transformasi data dengan mengubah logaritma atau yang lainnya. Yang ketiga, mengganti proxy variabelnya.
Nah, itu adalah 3 cara yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi masalah near singular metric. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan semoga bisa menambah dan mengatasi masalah kalian saat kalian mengolah data di aplikasi Fuse. Oke. Aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.